tapi kami ingin juga dengar dari Pak Wamen, silahkan mungkin dijelaskan. Kemudian Pak Wakasat, kami minta dijelaskan urgensi keberangkatan Kasat untuk melihat apa tadi bahasanya? Kesiapan operasi Satgas Yonif 143-TWJ Kodam 2 Sriwijaya. Silakan Pak Wamenhan terlebih dahulu. Terima kasih pimpinan rapat. Seperti disampaikan dalam surat kami kepada pimpinan rapat bahwa Pak Menhan hari ini mendampingi Presiden di Istana Bogor dalam rangka menerima kunjungan resmi Presiden Filipina. Jadi beliau diundang oleh Pak Presiden untuk mendampingi, dan di situ nanti memang kebetulan akan dibicarakan masalah DCA dengan Filipina, sehingga beliau harus hadir menerima Bapak Presiden. Demikian Ibu Pimpinan. Baik, terima kasih Pak Wamenhan. Tadi masukan dari Bapak Ibu yang terhormat anggota Komisi 1, berhubung ini adalah anggaran terbesar untuk TA 2023 untuk negara ini. Ada satu lagi rapat Bapak Ibu sekalian, rapat persetujuan. Jadi yang berikutnya mungkin Ibu Nurul kita minta Pak Menhan dapat hadir. Jadi kalau untuk yang hari ini karena memang undangan permintaan Presiden untuk mendampingi ini acara kenegaraan, silahkan. Tapi yang berikutnya nanti jadwal kita akan cocokkan agar Pak Menhan bisa hadir untuk menerima persetujuan. Baik, Bu, kami sampaikan ke Bapak. Baik, terima kasih. Berikutnya Wakasat. Terima kasih pimpinan rapat. Yang pertama, Bapak Kasat akan mengecek kesiapan personil yang akan melaksanakan tugas operasi ke Papua. Kita tahu bahwa kondisi di lapangan semakin kompleks, sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Bapak Kasat kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit, sehingga dengan keberadaan Bapak Kasat di tengah-tengah prajurit akan memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, pengecekan Al-Kapsus dan Al-Kapsat yang harus dibawa oleh prajurit dalam rangka mendukung tugas operasi di lapangan, sehingga pelaksanaan tugas operasi di lapangan bisa berjalan lancar. Terima kasih. Bapak Ibu bagaimana? Saya tambahkan pimpinan. Ya, saya pikir perlu menjadi catatan pimpinan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa rapat RKA yang menyangkut dengan Mabes AD dan isu-isu aktual, apalagi dengan kejadian kasus mutilasi di Timika, ya, kami sebenarnya butuhkan Kasat itu hadir di sini untuk menjelaskan pembinaan prajurit yang selama ini dilakukan itu seperti apa. Tapi kalau Kasat lebih pentingkan untuk melakukan pengarahan dan sebagainya, saya pikir rapat ini lebih penting daripada apa yang dilakukan sekarang itu. Jadi saya pikir ini harus menjadi catatan penting, karena sudah beberapa kali kami rapat di sini, Wakasat terus diwakili juga itu. Dan saya pikir hal-hal seperti begini harus menjadi catatan penting bahwa Komisi 1 melakukan rapat untuk mendengarkan penjelasan Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat. Ini sangat penting sekali, sehingga publik bisa mendapatkan kejelasan terkait dengan fungsi-fungsi pembinaan prajurit yang selama ini sudah dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi kalau Kasat tidak ada, ya, saya pikir ini juga memenuhi eksistensi kita dari rapat kesempatan pada pagi hari ini, saya pikir. Karena tidak setiap saat kami punya kesempatan untuk berbicara dengan Kasat seperti ini. Jadi pada saat rapat-rapat penting begini, saya berharap Kasat harus datang itu. Terima kasih. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Baik, Pak Bobi Rizaldi terlebih dahulu, berikutnya Pak Dev Laksono yang terhormat. Izin pimpinan, saya usul pimpinan, kalau memang kiranya kasus mutilasi ini, saya sependapat dengan rekan-rekan yang lain, ini kan memiliki muatan publik yang perhatian publik sangat luas, sedangkan hari ini Bapak Kasat tidak hadir. Jadi saya usul khusus untuk mutilasi ini mungkin diagendakan secepatnya dengan Bapak Kasat pimpinan, karena jangan sampai juga ini bergulir seperti bola salju, akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada institusi. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Silakan berikutnya Pak Bobi Rizaldi. Pak Dev Laksono. Baik, terima kasih pimpinan yang mulia, yang terhormat Pak Wamenhan, Panglima dan seluruh jajaran staf, kepala staf.
Ini semua pada hadir ya, Pak Panglima, para Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga jajaran yang lainnya. Dan memang kalau secara aturan memang bisa diwakilkan. Tapi kan ya kita juga menghargai para Kepala Staf juga yang menghargai. Ya kita memohon juga rapat yang berkaitan akan nasib prajurit TNI dan juga menjaga kedaulatan negara kita ya sebaiknya dihadiri langsung oleh para kepala staf, khususnya kepala staf Angkatan Darat. Nah, karena mengingat banyaknya hal-hal yang perlu kita bahas, ya memang ke depan bisa kita agendakan langsung, tapi untuk ke depannya supaya rapat kita ini bisa berjalan dengan baik dan kita tetap saling menghargai sama, ya mohon sebaiknya kepala staf Angkatan Darat juga turut hadir agar kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih yang terhormat Pak Dev Laksono. Yang terhormat Pak Sukamta, kemudian berikutnya yang terhormat Pak Rizky Natakusuma. Ya pimpinan, ketidakhadiran pejabat tertinggi di Kemhan TNI di rapat anggaran ini saya kira sudah yang kesekian kali ya, mungkin kayaknya sudah ketiga kali. Dan selama itu kan kita selalu membuat catatan-catatan. Pak Panglima TNI selalu datang, terima kasih Pak Panglima. Tapi yang lain kelihatannya beberapa kali absen dan dulu juga kita selalu mendorong yang terakhir kali, besok harus datang gitu. Tapi selalu terulang juga gitu loh. Nah sayang sekali kalau ini terjadi terus-menerus. Sementara kita juga berusaha serius untuk membantu teman-teman TNI untuk ada peningkatan anggaran dan sebagainya. Jadi harapan kami tolong ada perhatian yang cukup serius Pak, karena kalau jadwal ke bawah saya kira kan harus bisa diatur Pak. Ya, kalau dipanggil presiden harus rapat di istana, ya kita bisa memahami, kita bisa maklumi, tapi kalau rapat dengan anak buah, dengan Komisi 1 masa lebih penting dengan anak buah sih? Saya nggak tahu bagaimana hierarki disipliner di TNI, tapi setahu saya kalau TNI itu dipanggil orang yang pangkatnya di atasnya itu, yang di bawah tinggal semua. Tapi ini justru seolah-olah lebih mementingkan acara dengan di bawah daripada dengan mitra di Komisi 1. Jadi mohon maaf Pak, kita kadang-kadang kan kita ini merasa tetangga sebelah kita ini selalu mendapatkan anggaran tambahan, perhatian lebih baik. Tapi mereka kalau rapat dengan mitranya, wah dari jajaran paling tinggi sampai eselon yang paling bawah yang mungkin ikut semua Pak. Enggak pernah ada pimpinan tertinggi kok nggak datang gitu loh. Nah sementara di kita ini, ya ini sudah terulang kesekian kali. Saya kira Pak Wakil sudah beberapa kali mewakili kan di sini. Jadi mohon perhatian pimpinan. Saya khawatir ini nanti jadi catatan yang keempat, bahwa ini yang terakhir kali, itu catatan yang keempat kali. Jadi mohon kebijakan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan yang sangat urgen dan penting hari ini. Terima kasih. Pimpinan bisa. Baik, terima kasih. Turun debug. Yang terhormat Pak Surman dulu, Pak Bu Ketua. Ya, baru kemudian Pak. Bu Ketua. Oh iya Pak Rizky-nya kelupaan. Ini banyak sekali. Mohon maaf Pak Rizky, kemudian Pak Surman, kemudian Pak Tubagus Hasanuddin. Silakan. Terima kasih Bu Ketua. Di Badan Anggaran sebentar lagi kita akan rapat untuk memperjuangkan apa yang diamanati oleh Komisi 1, Pak Panglima, yaitu untuk memperjuangkan anggaran dari mitra-mitra kami. Kalau rapat persetujuan nanti itu kan di akhir setuju atau tidak setuju, pasti kami setuju, Pak. Tapi kami di sini membutuhkan penjelasan yang konkret, penjelasan yang komprehensif dari Menteri Pertahanan terkait dengan rencana kerja ke depan, terkait dengan penjelasan roadmap kita ke depan. Dengan segala hormat Pak Wamen yang saya hormati, mempunyai kompetensi yang sangat kuat dan lain sebagainya, tapi kita butuh dengar dari pejabat tertinggi di kementerian terkait yang memiliki anggaran terbesar seperti yang tadi disampaikan. Ini sudah beberapa kali kayaknya Bu Ketua, mohon dijadikan atensi, bukan untuk menjaga kemitraan, bukan DPR ingin dihormati, tapi ini tugas konstitusional kita. Saya mohon Bu Ketua untuk bisa dijadikan catatan yang kuat
bahwa dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran seperti ini wajib sebenarnya pucuk tertinggi atau pimpinan tertinggi dari kementerian itu harus bisa hadir membahas anggaran bersama dengan wakil dari masyarakat ini. Apalagi sebentar lagi rapat di Badan Anggaran akan diperjuangkan. Begitu juga dengan Pak Kepala Staf Angkatan Darat. Banyak sekali isu-isu yang kita harus bisa bahas dan kita harus bisa rancang di sini untuk bekal kita perjuangkan di seberang sana, Bu Ketua. Jadi agak repot juga kalau misalnya pada nggak hadir seperti. Dengan segala hormat Pak Wamen, Pak Panglima dan Pak Wakasat, mohon dijadikan catatan yang kuat, Bu Ketua. Terima kasih Pak Rizky Natakusuma yang terhormat. Pak Surman Panjaitan silakan. Terima kasih pimpinan. Ini sidang atau rapat yang luar biasa. Belum dibuka sudah pertanyaan semua, ini luar biasa loh. Baru sekali terjadi nih di dunia persilatan ini. Saya ingin mengatakan begini, saya memaklumi betul bagaimana perasaan Bapak Kasat. Mengapa beliau harus datang ke sana? Karena kejadian mutilasi itu sebenarnya tertutup saja dengan peristiwa-peristiwa yang lagi viral di Indonesia ini. Kalau enggak itu viral juga sebenarnya. Tapi ini tertutup. Tapi ada pepatah yang diajarkan oleh senior-senior saya, khususnya di Komisi 1 ini. Ada wakil Bapak yang terhormat pimpinan saya itu mengatakan kalau mau banyak cara, kalau nggak mau banyak alasan. Artinya, oke lah, Wakasat penting di sana, Menhan penting di Presiden. Tapi kita bisa kan ada solusi. Kapan kita mau rapat? Kan tidak harus itu menjadi alasan utama. Kita pun bisa memanggil atau staf berkomunikasi. Kapan yang pas? Bila perlu tengah malam pun, pada saat ayam sebelum berkokok 3 kali, kita bisa bikin rapat kok. Artinya bukan berarti harus pagi jam 10, bukan. How to solve the problem, it is the point. Bukan karena A, karena B, karena C. Oke, Bapak Kasat jam berapa datang ke sana, jam berapa di sana, balik kemari. Bapak Menhan jam berapa di sana, boleh Pak kemari. Nanti sebelum maghrib kita adakan. Jadi kan selesai semua acara. Jangan karena waktu gitu loh. Supaya tidak ada alasan lagi, tidak ada persepsi, interpretasi yang berbeda-beda karena hubungan A dengan B tidak bagus dan seterusnya. Karena kita mencari solusi, bukan mengfinalisasi seseorang untuk tidak berbuat demikian. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Pak Tubagus Hasanuddin. Terima kasih pimpinan. Memang yang tidak hadir itu bukan hanya Kasat menurut hemat saya. Lebih banyak juga Pak Menhan, begitu. Sampai tadi saya guyonan dengan Wamen, dalam catatan saya Bapak itu sudah bolak-balik jadi mewakili Menhan, jangan-jangan yang Menhan itu Bapak, saya bilang begitu ya. Ini. Tapi juga kita harus koreksi staf kita juga, staf Komisi 1. Kan 1 hari sebelumnya sudah bisa diketahui apakah Panglima TNI hadir atau tidak, Kasat hadir atau tidak, Menhan hadir atau tidak. Kalau ada yang tidak sesuai dengan permintaan kita agar user dan pejabat-pejabat terkait itu tidak bisa hadir, kita cari waktu. Tidak perlu barangkali jam 10. Kalau perlu mungkin sore jam 2, kalau perlu jam 7 setelah salat Isya. Sebelum subuh, Pak. Bisa. Sebelum sholat subuh. Ya, kalau sebelum sholat subuh saya masih perlu tidur, Pak. Begitu. Sehingga waktu itu bisa klop. Dan ini saya mau dengan hormat juga. Mohon dikoreksi staf Komisi 1, sampaikan bahwa besok tidak hadir ini dan sebagainya. Begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saran. Karena sudah hadir, sebaiknya kita memulai saja rapat. Ya, kalau nanti ada masalah yang memang harus turun tangan Menhan dan kemudian Kasad, atau ada pertanyaan kepada pejabat yang mewakili Menhan atau pejabat yang mewakili Kasad tidak bisa dijawab dengan baik, ya kita rapat ulang lagi. Daripada sekarang sudah siap, ya, lengkap, kemudian kita berlarut-larut sudah hampir jam 11. Sudah terlambat, ditambah lagi 1 jam. Nah, ini mungkin saran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya sekretariat sudah melapor Pak TBH 2 hari lalu, kemudian dicari waktu Selasa. Namun ini kan mitranya banyak sekali dan semuanya strategis. Kasau, Kasal, Panglima, Kemhan, Kasat. Jadi ketika mau berganti hari, masing-masing ini harus kita cek satu persatu sehingga tawaran hari Selasa, tadinya sempat kita tawarkan hari Selasa, jadi tidak bisa malah tidak bisa komplit karena yang lain sudah komit di hari Senin sesuai permintaan Komisi 1 begitu. Jadi kemarin tidak ketemunya di situ. Saya sebentar, ini ada Pak Wakil Ketua DPR, langsung kita lihat pandangannya seperti apa. Silakan Pak Wakakorpolkam. Terima kasih Ibu Ketua. Pertama, saya pikir masalah ini pernah terjadi yang lebih parah lagi. Waktu kita mengundang Panglima TNI, bahas ini, yang dihadirkan Kabais. Nggak nyambung sama sekali. Karena nggak nyambung, kita tunggu. Oke, Panglima TNI nggak bisa, akhirnya Kasum yang kita tunggu, dan datanglah akhirnya waktu itu Kasum. Nah, Kasum artinya kalau berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan anggaran lebih menguasai daripada waktu itu diwakilkan kepada Kabais. Dan kita tunggu, kita pending sampai Kasumnya datang, Pak Mardiono waktu itu. Nah, ini terjadi lagi. Kenapa umpamanya Menhan hadir, Menhan tidak datang? Pertama, memang kita juga yang buat aturan, membolehkan diwakilkan. Nah sekarang kalau kita buat aturan, oke, kalau berbicara tentang anggaran tidak boleh diwakili, ya mungkin itu kita sendiri yang membuat aturan kayak gitu. Dan tentunya sama dengan komisi-komisi yang lain. Terus terang, kalau di komisi yang lain lebih kenceng dia hadir, katakan pejabat yang diundang. Itu yang kedua. Ketiga, tentang Kasat, ya kebetulan saya baru datang dari Lampung. Ini Bapak Panglima saya sampaikan juga, ada kondisi prajurit yang perlu Kasat datang ke sana. Karena keberangkatan mereka ke Papua itu ditunda-tunda terus. Tertunda terus. Ini barusan ditunda lagi ke Oktober. Saya nggak tahu alasannya apa. Ini ada Bapak Asop, mantan Pangdam di sana. Nah ini juga namanya tertunda itu akhirnya mungkin, maaf ya, bukan saya membela Kasat. Kasat itu kebetulan batalionnya Kasat dulu. Akhirnya kenapa saya bicara ini? Karena saya kebetulan 2-3 malam ini nginep di batalion. Jadi saya tahu persis. Nah ini juga tolong dipahami oleh teman-teman DPR, ada kondisi di lapangan. Ya kita lihat juga orang berbicara kasus. Ya kalau sudah terjadi kasus, padahal ada proses penyiapan yang memang juga jangan sampai prajurit ini jadi resah. Nah, ini juga perlu kita pahami ya. Dan yang terakhir mungkin apa yang ada sekarang Ibu Ketua, karena disampaikan oleh Abang TB tadi sudah tertunda 1 jam, ya kita laksanakan aja dulu ya. Kita laksanakan dulu, mungkin ke depan mari terutama dari stafnya Komisi 1, kita lebih itu lagi, mana yang harus, mana yang tidak ya. Apakah aturan membolehkan, ya itu kembali lagi kepada aturan ya, faktanya membolehkan. Itu saja 4 hal. Terima kasih Ibu Ketua. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Wakil Ketua DPR RI. Izin pimpinan. Sebentar dulu Pak Yan, saya bicara dulu. Jadi mungkin kalau merangkum dari Bapak Ibu yang terhormat semua, dengan segala pertimbangan kami bisik-bisik kanan kiri, Pak HBK terlalu jauh, jadi saya nggak bisik-bisik, tapi saya meyakini juga bahwa semangatnya adalah merangkum dari semua Bapak Ibu masukannya. Kalau tadi seperti yang saya tawarkan di awal, jadi Pak Menhan mohon dengan hormat hadir di berikutnya, dan kemudian untuk Kasat, sesuai tadi masukan dari Bapak Ibu semua, diberikan atau diminta waktu khusus untuk melapor kepada Komisi 1 terkait utamanya isu-isu aktual. Apakah ini bisa diterima? Di rapat ini kita lanjut. Saya izin pimpinan. Ini masukan Pak Yan loh tadi. Ya, saya izin pimpinan sedikit. Jadi ya pada prinsipnya kita setuju untuk rapat pembahasan RK itu jalan pimpinan.
ya. Tetapi terkait isu-isu aktual, ya, sekiranya itu langsung dijelaskan oleh para kepala staf selaku pembina satuan. Itu. Kenapa demikian? Karena kebijakannya mereka yang langsung melaksanakan dan mengontrol sampai ke tingkat bawah. Jadi kalau ada pelaksanaan yang salah, ya berarti kita minta penjelasan begitu. Jadi saya pikir prinsipnya kita setuju untuk rapat RK ini bisa segera kita lakukan, pimpinan. Tapi kembali lagi seperti solusi pimpinan, saya pikir itu yang terbaik. Jadi nanti kita minta Pak Kasat hadir untuk menjelaskan secara khusus di komisi terkait dengan kasus mutilasi di Papua. Itu. Saya pikir ini sudah berulang kali kejadian dan ini yang sudah sangat fatal dari sekian yang terjadi. Jadi saya pikir Kasat harus hadir untuk menjelaskan, ya, karena sudah menjadi atensi dan perhatian dari Bapak Presiden sendiri. Jadi jangan kita bicara soal kasus Sambo saja, tapi kasus ini lebih parah lagi dari kasus Sambo. Itu yang saya berharap untuk harus ada penjelasan resmi. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Kita perlu pahami beliau dapilnya dari Papua. Jadi memang sudah menjadi kewajiban menyampaikan hal tersebut. Jadi nanti Pak Yan, Kasat dan Panglima TNI, ya, karena ini institusinya adalah institusi TNI, menjelaskan secara khusus mengenai kasus mutilasi di waktu yang nanti kita akan aturkan. Semua sepakat rapat RKAKL 2023 boleh kita buka, Bapak Ibu yang terhormat? Baik, sifat terbuka atau tertutup? Tertutup ya, seperti biasanya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat kita buka dengan sifat tertutup.